Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, Dad. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Satria memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak jenis. Sebelum itu Pak Satria presensi dulu. Tepuk satu. Ketika Pak Satria presensi, nanti mohon kalian jangan bilang hadir ya. Silakan kalian berikan satu kata yang mewakili perasaan kamu hari ini ya. Paham satu kata? Yang mewakili perasaan kamu hari ini. Bebas apa saja, yang penting kalimat yang sesuai. Paham? Abdillah Kusuma Hidayat. Aditya. Alia. Apa? Oh, bahagia. Amelia. Bahagia. Arkan. Senang. Atala. Senang. Danisya. Capek. Deandra. Senang. Desnia. Senang. Dinar. Bahagia. Estiana. Apa? Ceria. Fadila. Oke semuanya. Baik semuanya, tepuk satu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran massa jenis ya. Sebelum kita mempelajari tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pengukuran massa jenis, kalian silakan buka bukunya dulu. Buka bukunya. Ini ada kuis awal ya, kuis awal. Kalian bisa kerjakan dalam 5 menit di buku tulis masing-masing ya. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang selama ini ya, kamu mendengar kalimat massa, volume, massa jenis. Menurut pikiran kamu ya, bebas. Ketiga itu sebenarnya apa? Sebisanya. Ya, sebisanya. Kalau tidak tahu, jawabnya tidak tahu ya. Jadi massa itu apa? Volume itu apa? Massa jenis itu apa? Silakan ditulis. Jadi selama ini kan kamu sudah pernah mendengar, tapi kan yang belum pernah mendengar ya. Massa itu apa? Volume itu apa? Massa jenis itu. Ya, Pak Guru kasih sekitar 5 menit. Ya sudah ya. Siapa yang sudah bisa menyampaikan? Ada salah satu? Ya kan? Mas siapa namanya? Pak Is ya, Mas Pak Is coba disampaikan. Apa sih penentuan ketiga itu apa? Jadi massa adalah besaran fisika yang menunjukkan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Kalau yang volume? Jadi volume adalah besaran fisika yang menunjukkan seberapa besar ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ya, massa jenis. Definisi massa jenis adalah besaran fisika yang menunjukkan menyatakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volume. Ya, yang lain bagaimana jawabannya sama? Ya. Baik semuanya, jadi ini konsep awal ya yang harus kita punya sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran,
itu ada yang namanya NST. Hitungan ketiga dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, jadi ini ya. Jadi NST itu pasti dimiliki oleh alat ukur. Contoh, ini ada neraca digital, ya. Ada juga ini. Ya, ini kalian sudah familiar ya. Nah, ini adalah apa? Ya. Jadi semua alat ukur, ya, baik timbangan, terus ada yang lainnya itu punya namanya NST. Itu nilai skala terkecil. Nilai skala terkecil. Nah, oleh karena itu, ya, untuk satu, kita pelajari dulu NST di setiap alat ukur itu apa saja, ya. Nah, misalkan ada mistar, ini mistar ya, mistar, ini ada mistar. Mistar itu punya nilai skala terkecil. Bagaimana kita bisa tahu nilai skala terkecil? Itu dilihat dari, nah ini, jarak antar garis yang paling apa? Kecil atau paling sedikit, ya. Jadi kalau kita lihat garis-garis skala pada mistar, itu kan jarak antaranya, ya. Misalnya ini 2 berapa? 2 berapa? 2 berapa? Dan seterusnya, ya. Berarti jarak dari 2 ke 2,1 berapa? Berarti kan jarak 2 ke 2,1 kan 0,1. Itulah NST. Jadi kalau mistar, nilai skala terkecil atau ketelitiannya itu adalah 0,1 cm atau 1. Paham? Tuh, ya. Kecil gelas ukur ini, ya, kita lihat contoh di depan. Yang ini belakang nggak kelihatan. Contoh gelas ukur ini, ya. Ingat, tepung 1 NST dapat dari antara garis jaraknya berapa? NST-nya berapa? Ayo beranikan aja, nggak apa salah, nggak apa-apa. Jangan ada alat beda. Kevin paling tinggi ya. Berapa ini? 0,5 kita cek dulu. Ya, ada yang lain? Berapa, Mbak? 1 Celsius. Sekarang kita cek bersama-sama. Contoh, kelihatan dari sana. Ini berapa? Antar kekecilnya berapa? Coba ini 7, yang depan kelihatan ya, Pak. 7 yang ini 7, berapa ini? Coba kalau 7,1 ini 7,2, 7,3, 7,5, 7,7. Apa Bapak sampaikan apa? Karena semakin kecil NST-nya semakin akurat. Itu. Bahasa apa namanya? Nada. Kalau menurut nada, semakin kecil NST-nya semakin akurat. Kalau alat ukur yang sementara bisa saya kenalkan. Nah, selanjutnya kita hitungan ketiga dibaca kesimpulan. 1, 2, 3. Semakin kecil nilai NST suatu alat ukur, maka alat ukur tersebut semakin akurat dan tinggi tingkat ketelitiannya. Seperti itu, ya. Sesuai tadi Mbak, siapa namanya? Mbak Nanda. Jadi kalau sesuai kata Mbak Nanda, semakin kecil NST alat ukur, berarti alat ukur itu teliti untuk jenis yang sama. Yang pasti kamu sudah tahu. Tapi Pak Satria akan tanya. Kita lihat ini vakum, ya. Ini ada air. Ya, ini ada air. Ada air sejumlah 800 ml. Pertanyaan pertama, ya. Kalau batu ini saya masukkan ke dalam gelas air ini, apa yang terjadi dengan batu? Apa yang terjadi? Kita lihat. Tenggelam, ya. Nah, sekarang ini ada sepotong kayu, ya. Ada sepotong
yang nanti akan kamu selidiki dalam praktikum massa jenis. Jadi kamu pada pagi hari ini akan mencari massa jenis baku dan massa jenis potongan kayu. Ya, perhatikan. Jadi nanti silakan dibagi dalam satu kelompok. Ada yang bertugas menghitung massa kayu ya, dengan raca, dan ada juga yang sepotong kayu. Dan ada perwakilan ngambil beras ukur. Ada yang nyari batu, ada yang ngambil beras ukur. Jangan lupa massa batu, massa kayu. Itu berapa? Apa 100 baik? Waktu lah. 100 berapa ya? Antri bos. Ya, mau. Ya, nulis apa? Apa kayu ninja? Yang waktu di situ. Nyatet lah. Ini berarti volume ininya 10 mili. Gaji skalanya selisih. Ya, saya lagi tepuk satu. Silakan data itu dilengkapi dulu ya. Semua data dilengkapi dulu. Yang bingung bisa bertanya.
Sebelum dimasukin batu atau kayu dapat 150 ml. Setelah dimasukin batu itu menjadi 175 ml. Kurang 100 ml jadi masa 150 jadi masa batunya itu 25 ml. Dan untuk masa kayunya yaitu 180 dikurangi 150 menjadi 30. Prestasikan temannya. Wah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir teman-teman ya. Baik semuanya sudah prestasi semua ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sekarang kita melakukan refleksi ya bersama-sama. Oke. Silakan duduk semuanya, Kita melakukan refleksi sejenak bersama-sama. Silakan fokus ke depan semua. Tepuk satu. Baik, saya minta perwakilan tadi beberapa yang untuk kita bersama-sama pahami. Ya, kita bersama-sama pahami tentang masa jenis dan fenomena terapung dan tenggelam yang tadi saya beri. Tepuk satu. Nah, anak-anak, air, perhatikan, itu memiliki massa jenis sebesar 1 gram per sentimeter pangkat 3. Perhatikan. Air itu memiliki massa jenis 1 gram per sentimeter pangkat 3. Itu air. Sekarang kelompok ini bisa Pak Satrio bantu berapa massa jenis batu? Berapa? 2,26. Oke. Untuk massa jenis kayu 0,99. Tapi dengan air besar mana? 2,26 sama 1. Coba angkat 2,26 dengan angka 1 besar mana? Sekarang massa jenis kayu 0, betul? Sama air besar mana? Sekarang saya akan cek ulangi lagi peristiwanya. Ini batu. Apa yang terjadi? Berat. Ini kayu. Apa yang terjadi? Ya. Sekarang ada yang bisa mengartikan atau menghubungkan fenomena ini dengan massa jenis 3 benda itu. Hubungannya apa? Apa Mas? Kalau yang itu masa jenisnya lebih berat daripada air. Ya, itu tenggelam. Kalau yang kayu itu kan masa jenisnya lebih ringan daripada air, maka itu yang membuat kayu di rumah. Ya. Coba semua kelompok ngecek datanya masing-masing. Sambil kita refleksi bersama. Itulah alasan di awal apa yang menyebabkan kenapa itu bisa tenggelam dan kenapa itu bisa terapung. Paham semuanya? Ya, coba diulangi lagi Mas Praba, diulangi lagi coba penjelasannya, diulangi lagi. Sambil berdiri. Ya. Kalau batu itu kan masa jenisnya lebih berat daripada masa jenis air. Nah, itu yang membuat batu tersebut tenggelam ke dalam air. Kalau sepotong kayu itu masa jenisnya lebih ringan daripada air itu sendiri. Itulah yang membuat kayu. Ya, tepuk tangan untuk Mas Praba. Ya. Jadi seperti itu. Paham sekarang kenapa ada benda terapung, ada yang tenggelam? Paham? Itu semua faktornya karena apa? Massa. Paham semuanya? Dan mengukur massa jenis seperti yang telah kamu lakukan. Itu yang kamu coba. Oke? Tepuk satu. Sekarang ke depan. Ya. Menerapkan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Masih on? Masih ada?
Ya, kapal layar. Oke, tepuk satu. Silakan ada yang ingin berargumen kenapa bahan dari kayu, rakit, sampan, kenapa bahannya dari kayu? Kenapa? Karena apa? Massa jenisnya lebih kecil dari air. Paham semua serupan? Itulah kenapa kamu melihat ini bahan dari kapal layar. Orang-orang zaman dulu sudah tahu. Kenapa bahannya itu kayu? Kenapa ya cuma pakai batu? Ya karena alasannya tadi massa jenis kayu lebih kecil daripada air. Jadi kalau pakai praktiko, kalau massa jenis kayunya masih lebih dari air, berarti ada yang keliru. Sama kalau batunya tadi lebih kecil, kalau koma berarti ada yang keliru gitu. Diteliti lagi ya. Yang jelas hubungannya seperti itu, paham? Tepuk satu. Nah, lanjut penerapan selanjutnya. Nah, sudah pernah lihat itu? Nah, ini namanya bata merah. Ini bata ringan atau disebut hebel. Dalam dunia konstruksi anak-anak biasanya lebih mahal banget. Kenapa? Ya boleh. Tapi bisakah dua benda ini dikaitkan dengan massa jenis? Dan kamu bisa menghitung. Ya misalkan saya punya pecahannya, ada pecahannya. Ini bisa dihitung. Kenapa ini disebut bata ringan? Ini disebut bata merah. Bisa dihitung massa jenisnya. Dan nanti kamu kan temukan. Kok bisa disebut bata ringan ya? Dan kalau lebih mahal ya? Itu ada faktor massa. Paham? Tepuk satu. Oke, selanjutnya. Nah, barang siapa yang ingin melakukan praktikum seperti ini di rumah, nanti bisa saya berikan scan ya. Itu nanti kamu bisa mempelajari praktikum seperti tadi tapi dengan virtual. Jadi ada simulasi seperti yang kamu lakukan persis ya, dengan virtual. Jadi tidak usah ke lab, tapi di lab virtual dengan HP kamu bisa melakukan praktikum massa jenis untuk memperdalam soal ya. Dan yang terakhir, ya silakan kalian mengerjakan soal ini di buku tulis bersama-sama. Ya. Nah. Siapa yang mau mengerjakan ini? Ya, Mbak nih. Siapa tadi? Melita ya. Ya, alasannya berapa? Ya, betul 20? Betul. Karena apa? Kenapa bisa 20? Kenapa bisa 20? Tadi berapa tadi? Pula-pula berapa? Jadi nambahnya berapa? Jadi kalau nambah tulis 2, betul ya? Sekarang kita cek bersama-sama massa jenisnya. Dari pembagian apa massa jenis anak-anak? Massa dibagi ya, terima kasih Mbak Felina. Tepuk tangan Mbak Felina dong ya. Hasil massa jenisnya gimana? Sama nggak dengan hitungan kamu? Sama. Kira-kira sama kalau benda itu dicelupkan ke dalam air. Nah, apa yang terjadi? Kalau benda ini dicelupkan ke dalam air, apa yang terjadi? Kok bisa tenggelam? Kita lihat. Nah, ini ya. Karena 7,5 sama-sama besar mana? Itulah yang menyebabkan objek itu akan tenggelam. Paham semuanya? Untuk satu. Baik. Pada akhir pelajaran ini kita sudah belajar apa sih? Ada yang mau menyampaikan? Yo.
Atau mau bersama-sama silakan. Ya, kita sudah belajar apa anak-anak sebelum Pak? Menggunakan apa alatnya? Terus bagaimana menentukan masa jenis? Ya, masa dibagi. Hubungannya dalam fenomena sehari-hari tadi tenggelam dan nakum dan banyak hal lagi ya. Itu yang telah kita pelajari pada pagi ini. Baik kelas 10 silakan dirapikan bukunya, laporannya nanti dikumpulkan, ditutup dulu ya. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Ya, dibereskan dulu. Sudah dikembalikan semua alat tadi sudah? Ya. Silakan Mas Ketua kelas dipimpin doa selesai pelajaran. Siapkan doa mulai.